Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azalia Devira dari kelas 10 absen 06 SMA Negeri 5 Kota Bekasi, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya akan membuat video pelajaran atau mempresentasikan bab 3 dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Bhinneka Tunggal Ika. Di slide kedua ini membahas hal apa saja yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Yang kedua, mengenali dan menyadari menghargai keragaman identitas. Yang ketiga, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Yang keempat, pertukaran budaya di pentas global. Dan yang terakhir, belajar dari kekayaan tradisi. Unit 1. Mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadi frase, yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi, identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Misalnya, seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu. Kalau saya misalnya saya memiliki kulit sawo matang dan mata berwarna coklat. Nah, itu merupakan contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Bangunan identitas seperti ini biasanya dilakukan dalam persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, dan ekonomi, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terakhir sebagai hasil interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jadi, jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Yang pertama, identitas individu yang alami. Saat ada bayi baru saja lahir, pasti yang akan kita lihat atau yang paling terlihat adalah fisiknya, seperti warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan lain-lain. Nah, itu merupakan ciri fisik seperti ini yang bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Nah, ciri fisik tersebut tuh melekat pada diri manusia dan dibawa sejak lahir. Yang kedua, identitas individu yang terbentuk secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi tersebutlah lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas diri itu bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketiga, identitas kelompok yang alami. Selain melekat pada individu, ada juga identitas secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi dalam suatu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race dalam bahasa Inggris itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat kepada sebuah kelompok. Selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan, seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu pula halnya identitas kelompok. Bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitupun juga negara. Dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial loh. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya
baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi di meja perundingan. Pancasila, identitas bangsa Indonesia. Meski Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar yang biasa kita sebut sebagai Pancasila tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya, identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Dari mana ya identitas Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara sebagai bangsa yang berciri Pancasila. Maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Di sini ada teks cerita saat Insinyur Soekarno sedang merenung tentang Pancasila. Tentang hal ini, Wakil Presiden kita, Muhammad Hatta, telah mengingat bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya saat Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Bung Hatta mengatakan, tidak boleh dijadikan yamal bibir saja, karena jika demikian berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan, Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia agar terus hidup sebagai ciri bangsa. Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang agama, etnis, ataupun suku bisa hidup di dalam bingkai tersebut. Dengan kekayaan yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun satu sisi keragaman adalah tantangan, tetapi jika dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu sama lain. Pancasila hadir sebagai identitas yang mengakomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ternyata dari tadi tuh kita udah ngebahas semua pembahasan yang ada di unit 1. Kira-kira apa aja ya rangkumannya? Oke, yang pertama, dalam KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan khusus seseorang, kata lain dari jati diri adalah identitas. Tidak hanya melekat pada benda, seseorang, atau individu, identitas juga menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri, menjadikannya berbeda dengan komunitas lainnya. Dilihat dari prosesnya, identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial, warna kulit misalnya. Keragaman atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keragaman suku, bangsa, dan agama masyarakat Indonesia. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai bangsa yang bercirikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku. Nah, kita lanjut yuk ke bab 2. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas atau simbol tertentu, orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat.
Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermasuk mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang akan menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya agar mencari titik temu satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Di sini kita bisa menarik dua hal penting, yakni jati diri dan keragaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan menjadi tema yang penting dalam kaitannya dengan masalah identitas atau jati diri? Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 pandang atau pendapat tentang bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar. Kita hidup dalam keragaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa, begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Meski faktanya ada banyak orang di sekeliling, karena kita harus berjumpa, berkenalan, berinteraksi, agar kebinekaan atau keragaman itu tak hanya akan ada dan diakui, tapi juga saling dikenali. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragamannya tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna dan satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan kesatuan terletak pada jati diri yang bersifat nasional. Jadi, ini adalah rangkuman-rangkuman yang kita dapat dari unit 2. Saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap. Proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus, yaitu primordial dan nasional. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut, perlu sikap yang lebih dari sekadar mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi orang lain. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Yang ketiga, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Tak hanya menghormati kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik dalam sebuah negara atau kebudayaan antar negara, sebaiknya membangun sebuah kerja nyata yang menunjukkan sebagaimana perbedaan itu bisa mendorong harmonisasi.
kolaborasi antar budaya bisa menjadi agenda berikutnya. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan, baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu berdasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada hayalak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun yang bisa bekerja sama. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga. Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Namun keberagaman tersebut dilakukan dan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Dari banyak kasus yang terjadi, ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban, baik luka ataupun meninggal. Nah, ini ada konflik-konfliknya. Yang pertama ada konflik Ambon, yang kedua ada konflik Sampit, lalu ada kerusuhan saat Mei 1998, lalu ada konflik Ahmadiyah, konflik Lampung, dan konflik Poso. Oke. Selanjutnya, menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Jadi di sini ada kejadian-kejadian dan survei terhadap minoritas di Indonesia. Oke, lanjut ke unit 4, pertukaran budaya di pentas global. Bagaimana mengenali tradisi dan kearifan masyarakat di negara-negara lain? Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat daerah Indonesia antara lain mengenalkan budaya daerah seperti rumah adat dan baju adat kepada para pelajar di sekolah, melestarikan penggunaan bahasa daerah, melakukan pementasan seni budaya tradisional seperti seni tarian daerah, menyiarkan budaya daerah di radio dan televisi agar dikenal masyarakat, melakukan pertukaran budaya dengan negara lain. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat daerah di Indonesia antara lain, jika ada keragaman dalam sebuah negara, yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat adalah kolaborasi. Keberagaman bisa membuat negara unggul dan kuat jika mampu berkolaborasi. Contohnya Indonesia, karena keberagaman suku, agama, dan budaya suatu bangsa memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Kolaborasi dan kerjasama itu penting bagi sebuah bangsa karena kolaborasi dan kerjasama keragaman akan menyatukan beragam identitas suku, agama, dan budaya. Misalnya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa akan membuat negara unggul. Unit 5, belajar dari kekayaan tradisi. Apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki? Bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan keseharian? Mula-mula, tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menaikkan satu dengan lainnya. Bayangkan jika satu kebudayaan merasa diri lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau tidak ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada tren keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut, sehingga terhindar dari disintegrasi. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama ketika pada masa reformasi tahun 1908. Konflik yang bernuansa etnis dan agama banyak sekali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun hal tersebut bisa dilewati dengan baik, meski tentu saja tidak sempurna, kita pun terhindar dari perpecahan.
Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya terhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjadi dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus ditumbuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, lokal, nasional, dan internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.